Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Secara syariat, maka hewan kurban di Indonesia itu yang umum dikurbankan adalah kambing, domba, sapi, dan kerbau. Dari umurnya, kalau kambing itu minimal 1 tahun. Kalau sapi, kerbau minimal 2 tahun. Nah, dalam sebuah riwayat, ada hadis dari Abu Daud menyatakan bahwa syarat-syarat untuk bisa menjadi hewan untuk dikurbankan pada hari raya Idul Adha, itu yang pertama dilihat dari mata. Jadi kalau matanya buta sebelah, itu termasuk cacat. Kemudian kalau telinganya berlubang, baik dari depan maupun dari belakang juga tidak boleh. Nah, yang berikut itu juga dari gigi. Nah, jadi kalau giginya ada yang gugur, itu juga dalam syariat tidak dibenarkan. Nah, misalnya juga hal-hal lain yang nampak seperti tanduk patah, terus jalannya pincang sejak lahir, kemudian kurus sekali dan mencret, maka hewan kurban ini termasuk secara syariat itu tidak dibenarkan. Nah, kenapa dipilih yang gemuk? Karena secara teori di zaman Nabi, hewan yang gemuk itu pasti sehat. Ya, tapi kalau dia sudah kurus, lalu kelihatannya loyo. Nah, di sini kalau masih punya waktu jarak yang mungkin 1-3 bulan, mungkin masih bisa diatasi. Tapi yang seperti Mas Bambang bilang tadi, tinggal sepekan, ini lebih baik dialihkan kepada hewan yang lain. Ya, karena itu hewan kurban ini kenapa pilihan? Jadi bagi peternak yang mempersiapkan hewannya untuk dijual untuk kurban, maka sedapat mungkin cara menandai itu jangan digunting telinganya, karena itu tetap dianggap cacat. Nah, boleh dengan cara seperti lihat di peternakan itu ditempeli seperti anting, nah itu boleh. Ya. Jadi kalau secara medis sapi itu pernah terjangkit penyakit lalu secara ilmu kedokteran sudah menyatakan sembuh, maka itu boleh. Ya. Jadi memang jenis kelamin dari hewan itu di dalam syariat tidak ditentukan harus jantan semua. Betina juga boleh. Tapi kenapa lebih utama yang jantan? Karena kalau betina dipotong nanti populasinya akan berkurang jauh. Sehingga baik dari Majelis Ulama maupun dari Dinas Peternakan bekerja sama bahwa setiap hari raya Idul Kurban maka yang diutamakan adalah jantan. Yang kedua, kenapa jantan itu lebih dominan untuk menjadi hewan kurban? Karena dia secara fisik dan secara mental dan fisik itu jauh lebih kokoh memang dibandingkan yang betina. Tapi kalau dari sisi medis itu betina lebih kuat fisiknya sebetulnya. Nah, kesimpulan dari fikih tentang berkurban, maka di zaman Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa berkurbanlah dengan jenis kelamin yang jantan, namun kalau misalnya susah maka yang betina juga dimungkinkan. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.